Salam Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, orang yang sudah mendengar dan menerima pengajaran di dalam Kristus, hidupnya tidak boleh biasa-biasa saja, tetapi harus luar biasa. Artinya, harus ada perubahan, bahkan perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Salah satunya adalah dia harus bisa memanage atau mengatur amarahnya. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa setelah kita mendengar dan menerima pengajaran, maka kita harus ingat bahwa dahulu kita memiliki manusia lama yang harus ditanggalkan. Dengan kata lain, kita harus mengalami perubahan total. Kalau manusia lama kita tidak tanggalkan, maka mendengar dan menerima pengajaran itu tidak ada artinya dalam hidup kita. Karena manusia lama masih dikendalikan oleh hawa nafsu, emosi, amarah, dendam, kebencian, dan lain sebagainya yang akan menuntun kita kepada kebinasaan. Manusia baru adalah hidup yang mengalami perubahan total, yang sudah diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Perubahan total ini meliputi seluruh aspek kehidupan kita, baik cara pikir, cara pandang, menginginkan dan mengharapkan sesuatu. Perubahan itu bukanlah karena kekuatan kita, saudara, tetapi karena mendengar dan menerima pengajaran di dalam Kristus. Jadi manusia baru adalah ciptaan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan karena kemauan kita, tetapi karena kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Setelah kita menjadi manusia baru, bukan berarti kita tidak akan pernah marah. Tetapi Alkitab berkata, apabila kita menjadi marah, janganlah berbuat dosa dan jangan beri kesempatan iblis bermain di dalamnya. Marah tidaklah berdosa, saudara, tetapi dengar baik, dapat membuat kita berdosa. Karena kemarahan dapat membuka celah iblis untuk masuk dalam hidup kita. Karena itu dalam Mazmur pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saudara, Allah tidak melarang saudara dan saya marah. Sebab dalam kadar tertentu, marah merupakan ekspresi emosional yang wajar yang ada pada setiap orang. Tetapi Allah mengingatkan melalui Alkitab bahwa ada dua jenis kemarahan. Yang pertama, kemarahan yang membangun. Yang kedua, kemarahan di mana iblis turut bekerja di dalamnya. Karena itu mari kita periksa di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat 19 sampai dengan 21. Judul perikopnya adalah mendengar, pendengar atau pelaku firman. Ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar untuk bisa memanage atau mengendalikan atau mengatur amarah kami.
Kini kami diingatkan bahwa ada amarah atau marah yang membangun, tetapi juga ada marah di mana iblis dapat menguasai hidup kami. Karena itu diingatkan melalui Alkitab, waktu kami marah, biarlah kami tidak berkata-kata yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Karena itu tolonglah kami Roh Kudus, sehingga kami dapat bahkan mampu untuk memanage amarah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.